Selamat siang. Selamat malam, Mbak. Gimana? Di sini malam. Di sini malam. Iya, Mas. Piye, bagaimana? Gini, aku kan udah daftar di PT itu suruh bahasa Kantonis. Kan bahasa Kantonis aku nggak bisa, Mas. Terus? Aku mau cari yang bahasa Mandarin gitu loh. Oh. Kalau seandainya saya minta majikan Mandarin, tapi ganti ke PT Nimasi gimana? Bisa nggak? Sebentar. Data sampean udah masuk ke PT itu belum? Nggak usah disebut PT-nya. PT-nya udah. Udah, data sampean udah masuk ke sana. Udah. Nah, kalau datanya masuk ke sana nanti kalau sampean dapat majikan ngambil data lah dari sana. Gimana? Iya, saya MD terusan. Apa itu? Mengundurkan diri. Bayar, sampean mau? Mau, nggak apa-apa. Yang penting kan saya dapat majikan Mandarin gitu loh, Mas. Bayar berapa kalau di sana? Kan saya sudah pasporan. Di PT saya cuma 3 harian. Mungkin kurang lebih 4 jutaan. Bayu, sampean bayar nebus 4 juta. Nggih. Sama orang Jawa toh, nggih. Bayu, nebus 4 juta rek 4 juta ditebus. Tapi lah gimana ya, Mas? Soalnya kan nggak orangnya itu suruh ngasih video, kan ada videonya. Itu pakai bahasa Kantonis. Terus? Nah, aku nggak bisa, Mas. Sudah berusaha, terus dadanya itu, losenya itu ngomongnya itu kasar. Jadi kan aku malah ciut, nyari kemalingan. Oh, ini sebentar. Yang kasar ini orang PT apa agensi di Hong Kong? Orang PT-nya. Oke. Ya, PT-nya sekali lagi jangan disebutin ya. Tadi disebutin sekali di depan sudah soalnya. Jadi jahat, ekstrim, ngamuk-ngamuk. Nah, sampean nggak pernah bilang, sampean apa nggak bilang bahwa aku cari majikan yang bahasa Mandarin, bilang kayak gitu? Iya, stafnya yang satunya itu bagian yang itu memasarkan itu, kayak pertama kali masuk itu kan, Mas, itu stafnya itu bilang, kamu nggak apa-apa. Aku kan dulu waktu ke Taiwan kan PT itu toh, Mas. Yang aku sekarang PT itu. Terus habis gitu aku ngomong sama dia, kalau aku bisanya Mandarin, kalau bahasa Kantonis kan aku belajar. Terus disuruh pakai video yang bahasa Kantonis. Sedangkan bahasa Kantonis kan aku nggak bisa. Terus stafnya itu bilang, gini aja kamu pakai bahasa Mandarin lah. Yang dikasih bahasa Mandarin itu nggak sama dengan yang aku bisa gitu loh, Mas. Jadi diulang-ulang terus kata-katanya itu. Jadi bahasa Kantonis itu diartikan bahasa Mandarin, kan nggak bisa, Mas. Kan beda. Ya, ngucapinnya beda, tapi tulisannya sama. Ngucapinnya beda. Kayak makan. Makan itu kalau Mandarin Sefan ya. Sefan, iya, Sefan ya. Kalau di Kantonis Sefan. Nah, itu yang aku nggak bisa, Mas. Jadi Sefan sama Sefan. Sefan Mea itu Mandarin. Itu Kantonis. Sefan Mea itu makan apa? Kalau Mandarin apa? Iya. Sama tongsi. Wow, beda kan? Iya. Makanya itu. Kalau Toti makan pusing. Banyak. Kalau makan banyak di Mandarin gimana? Hento tongsi. Oh. Kalau di Kantonis makan banyak Toti. Oh, tadi apa? Kalau makan banyak Mandarin? Hento tongsi. Tongsi ya. Itu iya, Mas, itu. Iya. Hoa. Kalau Hongkong hoa. Kalau di Mandarin tui. Oh ya, Toti itu Mandarin banyak. Toti. Kalau Tongti ya. Kalau di Mandarin Tongti ya. Iya. Oh, beda ya. Tongsi ya. Iya, makanya kan aku ngomongnya sama losenya itu kan kalau bisa kan bahasa Mandarin. Terus dikasih apa? Buku yang bahasanya itu Mandarin, Mas, tapi
tapi nggak apa jenenge, nggak sama seperti biasanya aku ngomong sama orang Taiwan itu nggak sama. Oke, ya wes. Sekarang kan artinya Samen sudah ndak feel di situ gara-gara petugasnya iya, agak sedikit ekstrim. Oke, saya tanya, Hong Kong sekali lagi Mbak, Samen sudah pernah ke Hong Kong belum? Belum. Samen sudah pernah tahu banyak cerita di Hong Kong nggak yang ekstrim? Sedikit banyak udah, soalnya temanku udah ada di sana semua. Oke, sekarang Samen mulai tonton konten saya. Jadi sekali lagi orang Hong Kong, jadi kita nggak bisa bandingin. Tadi ada yang ngomong Singapura, Taiwan, Hong Kong. Aku pernah kerja berat di Singapura, di Taiwan begini ya. Kan itu tidak bisa kita bandingin. Hong Kong akan menjadi sesuatu yang berbeda juga. Bukan saya ngunggulin Hong Kong ya, karena setiap tempat pasti akan mempunyai sesuatu yang berbeda. Nah, iya Mas ya. Saya nggak ada masalah. Kalau proses dengan saya cuma minta KTP sampean Indonesia sama KTP Taiwan. Sebenarnya sebagai bentuk bahwa memang sampean pernah di Taiwan. Cuman itu saja difoto by WA. Itu sederhana sekali kalau sama saya. Ya itu saya ngomongin di depan foto dulu apa, semua. Mas? Foto apa Mas? KTP. KTP Indonesia. Sama Taiwan kalau ada. Kalau bisa. Pokoknya yang menunjukkan sampean pernah. KTP Taiwan nggak ada Mas. Pokoknya yang pernah menunjukkan sampean kerja di Taiwan. Ada nggak apa? Ada paspor dulu. Paspor dulu ada aku di foto. Oke. Sama itu apa Cimpoka, ada kartu kesehatan Taiwan itu. Ya itu kan Cimpoka kalau ada. Ya sudah. Saya cuma butuh itu ya kan. Terus ke saya nggak menahan dokumen apapun. Itu yang pertama. Terus saya cerita lagi yang kedua ya, sekali lagi kedua. Nah, potongan nanti itu saya omongin di depan sebelum sampai nanya. Kadang-kadang anak kan pasti nanyain potongan dan ABCD bla 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 bla. Ya, saya jelasin dulu. Jadi sama saya nggak mau tertutup. Mas maaf ya, kok putus-putus ya suaranya? Ya sampean ruame di situ, Mbak. Aku udah di depan, anakku rame di depan. Makanya sampean minggiro, kalau ada sesuatu yang penting sampean minggiro. Wes Mas. Aku aja dengerin suarane sampean karo dengerin anake sampeane padha suarane banter. Karena aku jadi bingung. Jadi potongan sekali lagi saya bicarakan di depan. Di PT ini nanti sampean angkanya sekitar 2.300 sampai 2.800 tergantung data dan dokumen sampean yang ada. Satu itu. Dan sampean kebetulan kan sudah ada paspor kan, karena sampean mau tebus semuanya kan. Otomatis paspor sudah ready kan, intinya kan itu toh. Nah, saya nggak ngerti, mudah-mudahan di situ. Terus gaji di Hong Kong 4730. Terus sampean dipotong selama 6 bulan. Sampean pikirkan lagi, ya kan? Sebelum masuk ke saya. Karena sekali lagi saya tidak merekrut orang, tapi kalau orang percaya dengan saya akan berusaha melakukan yang terbaik. Karena sekali lagi dipercaya itu nilai yang luar biasa. Karena rezeki saya nggak cuma dari sampean aja nantinya. Kalau sampean percaya dengan saya bisa menjaga amanah itu, rezeki saya akan datang banyak dari sampean juga, kan kayak gitu, karena sampean percaya. Oke, jadi potongannya segitu ya. Terus sekali lagi itu nilai ya. Dan di tempat kita tidak harus ke PT. Setelah visa turun baru diproses. Setelah visa turun baru sampean berangkat ke PT-nya kami. Kebetulan kan di Bekasi. Jadi nanti kalau pihak PT ada yang tanya ke sampean atau membio data, sampean boleh make sure dan pastikan. Kata si Sandro, bilang aja gitu ke dia. Potongannya sekian sampai sekian, apa benar Pak? Atau lebih Pak? Atau apa Pak? Atau ada uang sakunya Pak? Atau tambahan yang lain? Mohon maaf saya tanyakan di depan Pak. Karena jawaban setiap PT selalu akan dijawab ketika sudah visa turun, kemudian selesai PAP tinggal berangkat. Biasanya di situ dikeluarkan potongan. Kalau kita bisa tanya di depan, biaya-biaya komplit itu semuanya kan enak. Ya, dan sekali lagi saya tidak mau dibilang apa ya, udah proses, udah dengan saya, udah percaya, udah berangkat, potongannya angkanya misalnya segitu terus di Hongkongnya gerundel. Iya kan? Tahu, saya kalau gerundel rezeki itu gak jadi daging, Mbak. Ya, makanya saya ngomongnya di depan. Sekali lagi supaya sampean juga bisa mempertimbangkan plus minusnya.
Dan majikan nanti kalau memang sampean merasa nggak cocok ya jangan diiyakan. Jangan gitu, jangan cuman diburu, alas yang penting ndang budal. Terus berikutnya adalah kalau sampai nanti sudah sempat interview, minta tolong direkam percakapannya. Tujuannya apa? Ya terserah, ngambil pinjem HP adike, mbae, bapake, ome, tantene, tonggone, selingkuhane, terserah. Pokoknya minta direkam percakapannya tanpa sepengetahuan mereka. Tujuannya apa? Kalau pekerjaan itu tidak sesuai dengan interview, kita bisa komplain gitu. Oh iya ya. Bukan buat saya nih Mbak, tapi buat sampean. Itu buat jaga-jaga. Buat jaga-jaga kita saja. Karena banyak cerita di luar sana itu jobnya jaga orang 2, ternyata datang jaga orang 7. Iya. Jobnya di rumah, kok tahu-tahu dipekerjakan di toko. Nah itu kan sesuatu yang tidak pas. Lah kalau kita tidak punya bukti, iya kan, tidak ada bukti interview. Makanya interview ditakoki kerjane lapo, bagaimana, seperti apa, aku kok manggon piye. Dan ada juga anak-anak, karena ini majikan Hongkong kan licik-licik, diambil dari Indonesia, dikiranya non-ek, nggak ngerti apa-apa, disuruh kerja 2 rumah. Itu kan kasihan gitu. Sudah kadung berangkat, butuh duit, kate mulih isin, gak sukses, dicutuk nae, tapi atine grundel. Aku sing dicurhati, ya tak tampani. Tapi apakah aku bisa merubah keadaan? Nggak bisa. Nah, kan dirinya sendiri harus dihadapi. Saya ini kan cuman pendukung gitu loh Mbak, partai tambahan. Tapi saya kepingin dengan apa yang saya punya tak jelaskan, sehingga teman-teman itu benar-benar siap dan ready terhadap kondisi yang paling buruk. Bukan kita mengharapkan kondisi yang buruk, tapi dengan kita belajar dan jaga-jaga, kalau terjadi hal yang buruk kita itu already gitu loh, sudah siap. Nah seperti itu jadinya. Ini kalau dengan saya. Nah makanya boleh nanti dikirimkan datanya itu kalau memang bersedia dengan segala bentuk yang sudah saya sampaikan tadi. Sampean pikirkan ulang. Kalau sampean memang bisa banding-bandingkan ke kiri kanan atas bawah dan ada yang jauh lebih murah, itu jauh lebih baik. Karena saya ingin membantu, bukan berarti nanti ketika di sana terus dirasani. Dibatin. 4.000 berapa Mas? 4.730. 4.730 potongan 2.300 sampai 28. Jadi itu per bulannya ada yang minimal cuman 2.300 ya kali 6. Ada yang 2.500 kali 6. Ada yang 2.400 kali 6. Yang paling tinggi 2.800 kali 6. Oh iya ya. Jadi ya, di antara 23 dan 28. Enggak, tergantung data. Kan sampean sudah punya paspor semua dan semua kan sudah proses ID itu di PT itu tadi. Iya. Jadi sekali lagi apapun ceritanya saya sudah sampaikan di depan. Iya Mas. Nah, kalau dalam perjalanan waktu ada yang dirisaukan, ada yang ditanyakan, ada yang mau dikonsultasikan, diobrolin, ayo gitu aja. Soalnya itu aku kan nggak punya itu tuh Mas, apa akte sama ijazah, gimana? Akte sama ijazah. Nah makanya kalau di tempat saya hebatnya, sampean nggak punya data aja bisa berangkat ke Hongkong. Alhamdulillah ya Mas. Itu saya, cuman ya itu tadi gepuke di situ, paham kan? Paham. Di potongan. Indonesia kan tahu, nggak perlu kita bicarakan. Iya. Ya, nggak perlu. Saya kemarin yang berangkat itu malah KTP-nya sama KTP Hongkong, KTP Indonesia sama sekali nggak sama. Karena dia ganti bojo, ganti apa gitu kan, aku nggak ngerti, cerai, pindah agama dari Kristen ke Muslim. Jadi namanya nggak sama sekali. Terus yang berangkat nanti tanggal 26 ini juga sama. Akte cerainya, segala sesuatunya diobong karo bojone. Dia pulang dari Thailand, dia nggak bawa apa-apa. Iya, dan ngurus KTP di rumah ruwet. Akhirnya kita bantu dan itu proses paling lama. Jadi anak yang berproses dengan saya paling lama, hampir 8-9 bulanan. Iya Mas.
Jadi seperti itu, Mbak. Jadi saya sampaikan di depan semuanya, kalau sampean tetap mau lanjut, monggo ayo. Cuman sekali lagi, cari majikan itu sama dengan cari bojo. Kitanya cocok, merekanya belum tentu cocok. Ya kan? Iya, Mereka Mas, cocok, kadang kita yang belum cocok. Tapi kalau rata-rata pakai bahasa Mandarin, itu juga di sini ada majikan bahasa Mandarin. Ada juga. Makanya kan lebih enak nanti sampean benar-benar pakai keluarkan bahasa Mandarinnya, tanyain, karena sekali lagi orang interview itu pasti baik-baik. Paham? Oh iya, paham. Kan kita nggak tahu belakangnya kayak telek, kayak entut goreng, kayak belgadus, wewe gombel, gendruwo, kan nggak ketok, Mbak. Waktu interview, ya kan? Tapi begitu masuk, wah nenek sihir, nenek lampir. Iya, Nah, terus gak apa-apa, Mas. nah makanya enggak maksud saya itu. Maksud saya itu saya sampaikan di muka, dan kalau aneh pecoan-pecoan ambek majikan di depan, nggak usah manis-manis. Kamu jahat enggak, kamu baik enggak. Sorry ya aku takut, aku wedi. Nah, kalau ngomong sama majikan dengan gaya berbicaranya seperti itu, aku orangnya takutan, aku nggak bisa kayak di teriak-teriakin. Kalau aku dikasih tahu aku bisa, aku ya dengerin. Tapi kalau kan ada tipikal majikan yang ngomongnya teriak-teriak. Iya, semua orang Taiwan kayak gitu, Mas. Lah, kalau sampean sudah biasa dengan teriak-teriakan, di Hong Kong juga sama gitu. Oh iya, Mas. Bengok-bengok lambene sak munine apa meneh nek diamuk karo juragane nang kantor mulih cecene gawe sasaran. Dier. Iya, Mas, padha ae, Mas. Ya kayak gitu. Terus tonton channel saya ya, channel YouTube saya, Mbak. Pengetahuan tentang Hong Kong. Channel YouTube saya namanya Sandro Jabrik. Oh ya, Sambil di situ dilihatin pengalaman-pengalaman, bagaimana juga proses dan ceritanya anak-anak di Hong Kong yang tidak tersampaikan atau tidak terkuak, untold story. Di tempat saya ada ceritanya. Diusir sama majikan, didublak sama telek, disawat panci, disawat lading. Nah, dengan kondisi yang seperti itu sampean already done, saya tunggu sampean di Hong Kong. Iya. Makasih ya, Mas. Oke. Fotoin. Siap. Ya, makasih. Oke, semangat. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke, teman-teman. Ex Taiwan mau mengadu nasib di Hong Kong. Kita tunggu cerita berikutnya sampai dia di Hong Kong. Kayau, semangat buat teman-teman semuanya, selalu sehat hati dan pikiran. Tetap di channel YouTube saya dan see you the next video. Bye bye.